Di Pulau Madura, seni tradisional batik tulis Madura dihidupkan dengan indah dan keterampilan yang luar biasa. Pamekasan, sebuah kota di Pulau Madura, terkenal sebagai pusat utama batik tulis Madura yang telah menyebar hingga ke mancanegara. Salah satu daerah penghasil terbesar batik tulis Madura adalah Desa Kelampar, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan, dengan lebih dari 24 UMKM yang aktif dalam seni membatik termasuk UMKM Aneka Batik Tulis Madura. Aneka Batik ini adalah salah satu UMKM yang sejak awal sudah fokus terhadap pelestarian budaya lokal. Makanya sejak tahun itu kami, ayah saya dan termasuk keluarga besar itu fokus menjual batik tulis Madura. Aneka Batik sendiri itu secara resmi itu berdiri pada tahun 1999. Jadi nama Aneka Batik itu sudah ada sejak tahun itu. Kisarannya berarti kalau sekarang sudah sekitar 24 tahunan Aneka Batik berdiri. Awalnya itu kalau ditarik ke belakang lagi, kakek saya itu sudah jualan batik, cuman belum ada namanya, jualan keliling seperti itu, ke rumah, terus nawarin ke orang-orang secara face to face, itu dulu kakek saya. Terus ayah saya baru merintis sebuah usaha dagang, UD dulu itu namanya, UD Aneka. Cuman sekarang berkembang, UD-nya nggak dipakai, langsung Aneka Batik. Itu yang merintis, yang mendirikan ayah saya, 99. Ini usaha sebenarnya turun-temurun, jadi dari ayah saya ke saya, Aneka Batik. Kalau batiknya sendiri, bisa dikatakan saya ini generasi ketiga. Ayah saya generasi kedua, kakek saya itu generasi pertama. Bisa jadi saya ini juga kalau ditelusuri lagi secara lebih ke belakang, mungkin saya ini juga termasuk generasi keempat. Di atasnya kakek saya nggak tahu itu ada yang jual apa enggak, seperti itu. Terus selanjutnya pada tahun 2014, dari tahun 99 sampai 2014 itu berarti kisaran 15 tahun ya, 15 tahun. 2014 kita baru mendapatkan izin dari Kemenkumham. Jadi ini sudah resmi. Ini sudah terdaftar Aneka Batik dan motif-motifnya sebagian di sini sudah terdaftar sebagai tanda resmi dari pemerintah bahwa Aneka inilah satu usaha mikro, kecil dan menengah yang sudah mendapatkan legalitas dari pemerintah. Seperti itu. Batik yang sering kita jumpai tak heran jika harganya mahal, karena proses batik tidaklah mudah. Dalam proses membatik memiliki tahapan yang panjang. Pertama, persiapan kain dan persiapan desain. Lalu selanjutnya proses nyanting tahap 1. Membuat kelowongan dan memberikan isen-isen, lalu dilanjut dengan pewarnaan tahap 1, meliputi pewarnaan awal seperti pencelupan larutan kain pada aptol atau soda, pengunci warna, dan pewarnaan batik dengan warna alam. Selanjutnya nyanting tahap 2, mengeblok atau birun pada motif agar tidak terkena warna tahap 2. Lalu pewarnaan tahap kedua, diawali dengan mencolet. Pencelupan larutan kain pada soda api, lalu celupkan pada larutan pengunci warna. Selanjutnya ada proses pelorotan, malam atau lilin yang biasanya digunakan, yakni menghilangkan semua malam atau lilin yang melekat pada kain dengan teknik merebus ke dalam air mendidih. Lalu untuk finishing, mencuci kain batik dengan air bersih serta menjemur kain batik di tempat yang rindang. Yang membedakan Aneka Batik dengan UMKM lainnya, hemat saya adalah sejak berdirinya Aneka Batik, kami itu fokus pada batik tulis khas Pamekasan secara
khususnya khas Kelampar. Jadi di butik Aneka ini sebagian besar memiliki motif-motif pakem klasik, motif-motif khas Kelampar, khas Pamekasan seperti itu. Dimana proses pembuatannya itu yang membedakan dengan batik sebagian batik di luar sana adalah semua batik yang di sini itu melalui proses ketel, proses pemberian minyak camplong. Nilai lebih pemberian minyak camplong itu adalah menjadikan batik lebih awet dan lebih tahan lama, bahkan lebih harum seperti itu. Yang kedua, prosesnya 100% handmade, tulis semua. Yang ketiga, kami tetap memproduksi batik khas Kelampar, khas Pamekasan. Kan ada itu sebagian UMKM yang mix batik campuran yang tidak ada pakemnya. Kalau kami di sini hampir 99% itu ada pakemnya, ada filosofinya. Terus yang ketiga, keunggulan Aneka Batik dari segi posisi. Dari segi posisi, Aneka Batik itu berada di tengah-tengah kampung batik Kelampar, tepatnya di Dusun Banyumas. Jadi, keunggulan posisi itu yang menyebabkan pengunjung dari luar itu tertarik untuk berkunjung ke kampung batik Kelampar. Jadi, orang-orang yang berkunjung di sini, yang dari luar itu penasaran karena posisinya ada di tengah-tengah kampung batik Kelampar. Beda kalau misalnya Aneka Batik ada di luar. Nilai posisinya itu kurang karena tidak ada di tengah-tengah tengah kampung batik. Di sini kan ada di tengah-tengah. Jadi menarik wisatawan seperti itu. Visi Aneka Batik adalah melestarikan budaya batik tulis Madura dan memperkenalkannya ke kancah global seperti itu, mempromosikan ke kancah internasional. Itu visi besar kami, memperkenalkan budaya batik tulis asli Kelampar, khususnya di Dusun Banyumas ini, Dusun Banyumas, Desa Kelampar, ke dunia internasional. Itu visi besar kami. Terus di breakdown lagi memiliki beberapa misi, salah satunya adalah memberdayakan warga sekitar, menyerap pengangguran yang ada di Desa Kelampar. Artinya keberadaan Aneka Batik itu memiliki misi untuk memberdayakan pemuda dan orang-orang tua yang ada di sini agar produktif, agar menghasilkan sesuatu yang bisa dijual. Yang kedua adalah misi kami adalah salah satunya menjadikan Desa Kelampar ini sebagai salah satu destinasi wisata budaya andalan di Pamekasan, khususnya di Madura. Terus yang ketiga adalah berkontribusi untuk mempertahankan budaya lokal, ikut berkontribusi untuk melestarikan budaya lokal. Terus yang keempat, misi kami itu adalah menjadikan pemuda-pemuda yang ada di Desa Kelampar ini lebih mencintai budaya lokal yang ada di Desa Kelampar, lebih bangga terhadap budaya lokal yang ada di Desa Kelampar. Terkait kiprah Aneka Batik dalam industri batik tulis nasional, itu lumayan berkontribusi hemat saya. Kenapa seperti itu? Sejauh sepengetahuan saya, selama berdirinya Aneka Batik itu sering mendapatkan kepercayaan dari instansi-instansi pemerintah, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, untuk mengikuti pameran skala nasional. Kemudian terkait prestasi, ini prestasi Aneka Batik, ditanyakan tentang prestasi, saya cukup kebingungan untuk menjawab prestasi apa. Saya jawab secara umum saja bahwa Aneka Batik ini pernah mendapatkan kepercayaan dari pemerintah. Saya lupa dari pemerintah, dari instansi apa, itu diberangkatkan ke Singapura untuk mewakili Jawa Timur, kalau tidak salah itu. Mewakili Jawa Timur ya, termasuk juga mewakili Indonesia waktu itu, pameran skala internasional di Singapura. Waktu itu yang berangkat adalah paman saya. Ini
tambahan dari saya ya selaku bagian dari pelaku UMKM batik di Desa Kampar, bagian dari owner dari Aneka Batik, bahwa kenapa batik ini berbeda dengan produk lain. Batik tulis terutama ya, batik tulis Madura itu memiliki 4 nilai, di mana 4 nilai ini membuat batik lebih bernilai, lebih memiliki value dibandingkan produk-produk lainnya. Yang pertama adalah nilai historis. Batik itu memiliki nilai sejarah, ada cerita-cerita di dalamnya. Setiap tetesan malam, setiap motif yang tergambar dalam kain batik itu memiliki cerita, dan itu ada referensinya juga, cerita-cerita itu ada. Terus yang kedua, nilai filosofis. Di dalam batik itu ada nilai filosofinya, bukan sekedar kain batik, tetapi ada filosofi yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, nilai ekonomis. Jadi batik itu memiliki nilai ekonomi, bisa diperjualbelikan, ada harganya. Yang keempat adalah nilai estetik. Batik itu indah, estetika itu kan berbicara tentang keindahan. 4 nilai itu yang membedakan batik dengan produk-produk lainnya. Makanya sampai sekarang saya cukup bangga berjualan batik, karena yang saya jual itu adalah sebuah mahakarya daripada pengrajin. Dan itu pandangan saya terkait batik, kenapa memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan produk lain. 4 nilai itulah yang membuat batik sampai mencapai harga ratusan juta. Bahkan di Bangkalan itu sampai ada batik yang harganya puluhan hingga ratusan juta. Itu karena prosesnya, nilainya. Terus terkait pengrajin, kami pernah mendelegasikan pengrajin untuk mengikuti lomba tingkat nasional, dan alhamdulillah waktu itu berhasil meraih juara 2 pengrajin dari Aneka Batik. Salam canting, satu canting sejuta karya. Salam dari Aneka Batik.